Lukman, yang terlibat dugaan pencabulan 3 anak di bawah umur di Kota Kupang. Dari hasil penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, polisi telah memeriksa 9 orang sebagai saksi. Hantu hodam di balik kabut Kupang. Malam di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selalu terasa lebih gelap dari kota-kota lain. Angin laut yang biasanya membawa aroma asing kini tercium amis, seolah ada sesuatu yang busuk bersemayam di udara. Pada tanggal 15 Februari 2025, sebuah kejadian mengerikan mengguncang kota kecil ini, kejadian yang awalnya disembunyikan dalam bayang-bayang, namun akhirnya terkuak dengan cara yang tak pernah diduga. Kapolres Kupang, AKBP Budi Santoso, adalah sosok yang disegani. Dengan postur tegap, kumis tebal, dan sorot mata tajam, ia tampak seperti lambang hukum yang tak tergoyahkan. Namun, di balik seragamnya yang rapi, tersimpan rahasia gelap yang bahkan anak buahnya tak pernah curigai. Budi adalah predator, seorang pria yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memuaskan nafsunya. Korbannya kali ini adalah seorang wanita tak bersalah bernama Rina, seorang penjual ikan di pasar malam Oeba yang hidup sederhana bersama anak perempuannya, Maya, yang berusia 10 tahun. Rina, seorang janda berusia 32 tahun, dikenal sebagai wanita pekerja keras dengan wajah lembut dan senyum ramah. Malam itu, ia sedang menutup lapaknya ketika Budi mendekatinya dengan alasan razia keamanan. Dalam kegelapan pasar yang sepi, Budi memaksa Rina masuk ke mobil dinasnya, membawanya ke sebuah gudang tua di pinggir kota, dan melakukan perbuatan keji itu. Rina menangis, memohon, tapi Budi hanya tertawa, merekam aksi bejatnya dengan ponselnya sebagai trofi pribadi. Setelah puas, ia mengancam akan membunuh anaknya jika Rina berani melapor. Namun, kejahatan itu tak berhenti di sana. Budi, dalam kesombongannya, mengunggah video itu ke sebuah forum gelap di internet yang berbasis di Australia, berpikir tak ada yang akan melacaknya. Ia salah besar. Teror dari alam lain. 2 malam setelah kejadian, Budi mulai merasakan ada yang tak beres. Ia sedang duduk di ruang kerjanya di Mapolres Kupang, menyeruput kopi hitam, ketika lampu tiba-tiba berkedip. Angin dingin menyelinap masuk meski semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, ia mendengar suara kecil seperti bisikan anak perempuan dari sudut ruangan. "Pak, kenapa Mama takut?" Budi menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. Ruangan itu kosong, hanya bayang-bayang meja dan kursi yang tampak samar di bawah cahaya lampu redup. Ia mengusap wajahnya, berpikir itu hanya halusinasi. Tapi saat ia menoleh ke meja, secari kertas yang tadi kosong kini bertuliskan kata, "Lihat aku," dengan coretan merah yang menyerupai darah. Malam berikutnya, teror itu meningkat. Budi terbangun di kamar tidurnya, keringat membasahi keningnya. Ia merasa ada yang menatapnya. Ketika membuka mata, ia melihat sosok kecil berdiri di sudut ruangan, seorang gadis kecil dengan rambut hitam panjang yang basah, mengenakan baju compang-camping. Wajahnya tersembunyi di balik rambut, tapi Budi tahu itu bukan manusia. Sosok itu bergerak perlahan mendekatinya, meninggalkan jejak air di lantai kayu. "Pak, kamu jahat," bisik sosok itu, suaranya menggema di kepala Budi. Budi menjerit, menyalakan lampu, tapi sosok itu lenyap. Hanya bau amis dan genangan air kecil yang tersisa di lantai. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan hal biasa. Sosok itu mirip Maya, anak Rina, tapi bagaimana mungkin? Maya masih hidup. Ia bahkan memastikan Rina tak berani membuka mulut. Fodam penjaga. Budi tak tahu bahwa Rina memiliki rahasia keluarga yang disembunyikan sejak lama. Di kampung halamannya di Flores, ibunya pernah meminta seorang dukun tua bernama Mbah Wulan untuk memberikan hodam pelindung pada Maya saat ia lahir.
Hodam itu adalah arwah seorang gadis kecil yang meninggal secara tragis puluhan tahun lalu yang bersedia menjaga keturunan keluarga Rina sebagai imbalan atas sesajen tahunan. Ketika Budi mencabuli Rina, Hodam itu merasakan penderitaan yang dialami ibu Maya. Dan ketika Budi mengancam nyawa Maya, Hodam itu marah dengan cara yang tak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Teror demi teror terus menghantui Budi. Di mobil dinasnya, ia mendengar suara tangisan anak kecil dari kursi belakang, tapi tak ada siapa-siapa saat ia menoleh. Di kamar mandi, cermin memantulkan bayangan gadis kecil itu meski ia berdiri sendirian. Bahkan anak buahnya mulai curiga karena Budi sering terlihat berbicara sendiri, berteriak pada sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Budi tak tahan lagi. Ia pergi ke rumah seorang paranormal lokal bernama Pak Joko, meminta bantuan. Pak Joko, dengan mata tajam dan suara berat, melakukan ritual kecil dengan kemenyan dan air suci. Setelah beberapa menit, ia menatap Budi dengan wajah pucat. "Ini bukan hantu biasa, Pak," kata Pak Joko. "Ini Hodam. Dia terikat pada anak yang kamu ancam. Dia tak akan pergi sebelum kamu membayar apa yang kamu lakukan." Budi tertawa sinis, menolak percaya. "Anak itu masih hidup. Ini cuma omong kosong," bentaknya. Tapi saat ia keluar dari rumah Pak Joko, ia mendengar tawa kecil yang dingin di belakangnya, diikuti bisikan, "Kamu tak bisa lari." Kebusukan terkuat. Di Australia, seorang hacker anonim yang dikenal sebagai Shadowbite sedang menjelajahi forum gelap ketika menemukan video Budi. Penasaran, ia melacak metadata video itu dan menemukan bahwa pelaku adalah seorang pejabat polisi di Indonesia. Dengan bantuan rekan-rekannya di komunitas Cibercerime Internasional, Shadowbite mengirimkan bukti itu ke Australian Federal Police AFP. AFP segera menghubungi Divisi Propam Polri di Jakarta, melaporkan kejahatan serius yang melibatkan seorang Kapolres. Propam bergerak cepat. Mereka memulai penyelidikan diam-diam, memata-matai Budi selama 2 minggu. Sementara itu, Budi semakin paranoid. Teror Hodam membuatnya tak bisa tidur. Ia sering terlihat mengigau, memanggil nama Maya dan Rina di tengah malam. Anak buahnya mulai membicarakan perilaku anehnya, tapi tak ada yang berani bertanya. Pada 28 Februari 2025, Budi memutuskan untuk kabur. Ia tahu ada yang tak beres. Telepon dari atasannya di Polda NTT terasa penuh tekanan, dan rumor tentang penyelidikan mulai terdengar. Dengan mobil pribadinya, ia berencana melarikan diri ke Surabaya, lalu ke luar negeri. Ia sudah mengemas koper dan membakar beberapa dokumen penting di rumahnya. Tapi saat ia melaju di jalan lintas provinsi menuju pelabuhan, Hodam itu muncul lagi. Di tengah kabut malam, sosok kecil itu berdiri di tengah jalan. Budi menginjak rem, mobilnya tergelincir, dan ia menabrak pohon. Ketika ia membuka mata, sosok itu ada di kursi penumpang, menatapnya dengan mata kosong. "Kamu tak bisa lari," bisiknya. Budi menjerit, keluar dari mobil, dan berlari ke hutan di pinggir jalan. Di sana, ia dikejar bayangan yang tak pernah lelet, bayangan yang tertawa dan menangis bergantian. Plot twist, pengkhianatan dari dalam. Saat Budi tersesat di hutan, Propam akhirnya menemukannya berkat laporan dari seorang anak buahnya sendiri, Ibda Andi, yang ternyata diam-diam membantu penyelidikan. Andi, yang selama ini pura-pura setia pada Budi, muak dengan kelakuan atasannya. Ia adalah teman lama Rina dari pasar, dan ketika Rina menceritakan ancaman Budi, Andi diam-diam merekam percakapan itu sebagai bukti tambahan untuk Propam. Pagi itu, Budi ditangkap dalam kondisi menyedihkan, baju robek, wajah penuh goresan,
dan mata liar ketakutan. Ia meracau tentang hantu kecil yang mengejarnya, tapi tak ada yang percaya. Propam memborgolnya, dan kasusnya segera naik ke pengadilan. Bukti dari Australia, ditambah rekaman Andi serta pengakuan Rina yang akhirnya berani bersuara, membuat Budi tak bisa berkelit. Di pengadilan, Budi divonis 25 tahun penjara atas tuduhan pencabulan, penyalahgunaan kekuasaan, dan distribusi konten ilegal. Ia juga dipecat dengan tidak hormat dari Polri, tapi hukuman manusia itu tak cukup baginya. Di sel tahanan, Budi masih dihantui hoda maya. Setiap malam, ia mendengar bisikan, "Kamu belum selesai membayar," dan melihat bayangan kecil itu di sudut selnya. Epilog, keadilan dari dua dunia. Rina akhirnya bisa bernapas lega. Dengan bantuan Andi dan kompensasi dari pemerintah, ia membuka lapak baru di pasar. Maya, yang tak pernah tahu betapa kuatnya Hodam yang melindunginya, tumbuh dengan senyum yang perlahan kembali. Tapi di penjara, Budi tak pernah menemukan kedamaian. Para napi lain sering mendengar jeritanya di malam hari, dan beberapa bersumpah melihat sosok kecil berkeliaran di lorong-lorong gelap. Kupang kembali tenang, tapi cerita tentang Kapolres yang dihantui Hodam menjadi legenda. Sebuah peringatan bahwa kejahatan tak hanya dihukum di dunia nyata, tapi juga oleh kekuatan yang tak terlihat.